Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan merangkum alur cerita dari anime lawas, yang berjudul, The Law of Ueki. Kemungkinan kalian sudah tidak asing dengan anime ini. Ini adalah anime yang pernah disiarkan di TV, menemani sore hari kalian. Untuk mengenang kembali masa-masa itu, kami akan merangkum cerita dari anime ini. Sebelum kita lanjut, bantu kami, agar channel kami berkembang. Dengan klik tombol subscribe, dan like-nya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak dengan rambut hijaunya. Dia bernama Kosuke Ueki. Ueki ini adalah seorang anak yang cinta akan kebersihan. Saat sedang membersihkan taman, Ueki tiba-tiba diserang segerombolan anak. Tetapi, Ueki dengan lincah dapat mengalahkan mereka. Kemudian, dari potongan kayu di lengannya, Ueki dapat merubah potongan kayu itu menjadi pohon. Mengintip dari balik pohon, seorang gadis, dan teman sekolahnya yang bernama Aimori, mencurigai Ueki sebagai alien karena Ueki dapat mengeluarkan pohon dari tangannya. Dan seorang guru mereka, yang bernama Kobayashi. Singkat cerita, Kobayashi inilah yang memberi kekuatan pada Ueki. Kekuatannya adalah merubah sampah menjadi pohon. Kobayashi adalah salah satu kandidat yang akan menjadi seorang raja kayangan. Kobayashi harus memilih seorang untuk mewarisi kekuatannya, dan membuat mereka untuk saling bertarung dengan pemilik kekuatan lainnya. Apabila seorang pewaris dapat selalu menang melawan petarung lainnya, maka seorang kandidat raja kayangan akan diangkat menjadi seorang raja. Dan seorang pewaris kekuatan akan mendapatkan bakat kosong, yaitu pewaris dapat memilih sendiri bakat apapun yang dia inginkan. Tetapi seorang pewaris kekuatan tidak boleh menyerang, dan menggunakan kekuatannya pada seorang manusia biasa. Jika dia menyerang manusia biasa dengan kekuatannya, maka sekali dia menggunakan kekuatannya, salah satu dari bakatnya akan hilang. Dan kebalikannya, apabila dia mampu mengalahkan petarung lainnya, maka dia akan mendapatkan bakat dari salah satu petarung, yang dia kalahkan. Tetapi apabila seorang pewaris kekuatan kehilangan semua bakatnya, maka dia akan lenyap dari muka bumi. Saat sedang makan, Ueki dikejutkan oleh seorang pria, yang sedang dikejar oleh segerombolan mafia. Tanpa sadar, Ueki tercantel, dan terbawa oleh pria itu. Dia dikejar, karena dia telah menempeli mobil bos mafia, dengan taek anjing. Singkat cerita, ternyata pria itu hanya membela anak kecil, yang ditindas oleh bos mafia. Saat mereka terkepung, bocah itu langsung melompat ke sungai, untuk melarikan diri. Disusul pria itu, untuk berusaha menyelamatkannya. Tetapi dia justru tidak bisa berenang. Setelah memukul bos mafia, Ueki bergegas nyebur, untuk menyelamatkan mereka berdua. Ueki menggunakan kekuatannya, untuk menarik mereka kembali ke daratan. Pertempuran mereka dimulai. Sekali lagi, tanpa takut akan kehilangan bakatnya. Ataupun takut akan lenyap dari dunia. Ueki kembali mengeluarkan kekuatannya, untuk melawan para mafia. Dan bakat Ueki sekarang hanya tersisa 9. Next, kali ini mereka berpapasan dengan pewaris kekuatan lainnya. Namanya adalah Taira. Dia bisa mengubah air yang dia masukkan ke mulut, menjadi api. Tetapi Mori kembali ikut campur, dan menyeret Ueki kabur. Akhirnya, di sebuah gedung olahraga, mereka kembali bertemu. Pertempuran pun dimulai. Ueki langsung maju menerjang, untuk mengambil botol bekas. Tetapi pohon yang dikeluarkan Ueki, dapat dengan mudah terbakar oleh api. Taira lalu mengeluarkan semburan bola api. Tetapi Ueki tetap mampu bertahan dari semua serangan apinya. Hingga stok persediaan air milik Taira habis terkuras. Saat itu tiba-tiba seorang kandidat dari Taira datang, dan membawakan stok air untuk Taira. Kemudian Taira kembali menyemburkan bola api kepada Ueki. Melihat kecurangan itu, seorang pria yang bernama Seiichiro Sano, dengan kekuatannya yang mampu mengubah handuk menjadi besi, melindungi Ueki. Akhirnya, Ueki mampu mengalahkan Taira dengan sekali serang. Taira pun kalah.
Dengan demikian, Taira akan kehilangan kekuatannya, dan menjadi manusia normal kembali. Dan kandidat yang telah ikut campur dalam pertarungan, akan dianggap melanggar peraturan. Dan dia akan dikirim ke neraka. Next, seorang yang bernama Adachi, berkeinginan untuk mempunyai bakat lari maraton. Kemudian, seorang kandidat menyuruh Adachi untuk memburu Ueki. Karena Ueki memiliki bakat berlari. Sekolah Ueki mengadakan latihan lari maraton bersama, dengan sekolah Adachi. Saat latihan dimulai, Ueki disesatkan Adachi, untuk masuk ke jalur yang salah. Di sana Adachi menantang Ueki, untuk berduel kekuatan. Kekuatan Adachi adalah, merubah kapas menjadi patok besi. Pertempuran mereka dimulai. Adachi tanpa basa-basi, langsung menyerang Ueki dengan kekuatannya. Ueki dengan pohonnya, mampu menahan serangan Adachi berkali-kali. Pertarungan berlanjut. Adachi memberitahu Ueki, bahwa dia ingin mendapatkan bakat berlari secara instan. Karena menurutnya, latihan terus-menerus adalah hal yang sia-sia. Mendengar hal itu, Ueki menjadi serius. Ueki mampu menahan serangan Adachi, hanya dengan tangan kosong. Dan akhirnya, Adachi berhasil dikalahkan. Setelah itu, Ueki kembali dihadapkan dengan seorang pemilik kekuatan. Dengan sangat cepat, pertarungan berakhir. Next, dari 100 orang peserta, kini hanya tersisa 81 orang. Ueki dan Mori pergi untuk menjenguk Pak Kobayashi. Bukannya untuk bersimpati. Mori malah bermaksud untuk mencari informasi, tentang turnamen petarung ini dan seluk-beluknya. Dari sana Mori mendapat informasi, bahwa Ueki masih memiliki 11 bakat tersisa. Saat itu, seorang petarung datang untuk menantang Ueki. Dia bernama Lee Ho. Pertarungan pun dimulai. Ueki menyerang duluan, tetapi Lee Ho dapat dengan mudah menangkisnya hanya dengan tangan kosong. Lee Ho adalah seorang yang idealis, yang tidak akan menggunakan kekuatannya. Dia hanya akan menggunakan fisiknya, dan teknik bela diri, yang sudah dia latih bertahun-tahun. Pertarungan semakin memanas. Lee Ho mulai serius menyerang Ueki. Ueki juga tidak mau kalah begitu saja. Ueki berusaha keras untuk mengalahkan Lee Ho. Setelah beberapa kali, Ueki mampu menyerang Lee Ho. Akhirnya Lee Ho mulai mengeluarkan jurus andalannya. Bahkan tanpa kekuatannya, Lee Ho mampu membelah batu, hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Kemudian Ueki, maju untuk menghadapi langsung teknik andalan Lee Ho. Teknik andalan Lee Ho pun berhasil dihentikan Ueki. Mengetahui teknik andalannya berhasil dihentikan Ueki. Akhirnya Lee Ho mengakui kekalahannya pada Ueki. Next, Ueki dan Mori kembali bertemu petarung. Awalnya mereka tidak saling tahu, kalau mereka adalah petarung. Hingga akhirnya, Ueki menjadi akrab dengan pria hip-hop ini. Pria ini bernama BJ. BJ bisa merubah koin menjadi angin puting beliung. Dengan cepat dia bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatannya. Kemudian, dia yang mengetahui bahwa Ueki adalah petarung, langsung melancarkan serangannya. BJ merubah koin menjadi angin puting beliung. Pertarungan pun dimulai. Tetapi, Ueki mampu menghindari semua serangannya hanya dengan menari. Kemudian Ueki membalas serangannya. Akhirnya BJ mengaku kalah kepada Ueki. Saat Ueki pergi, petarung terkuat yang bernama Robert Hayden muncul. Dengan cepat dia mengalahkan BJ. Setelah itu, Pak Kobayashi melarang Ueki untuk melawan Robert Hayden.
Dia menjelaskan bahwa BJ telah dikalahkan oleh Robert. Mendengar hal itu, Ueki marah, dia bertekad untuk melawan Robert. Kemudian, di dalam lokernya, Ueki mendapati surat tantangan duel dari Robert. Ueki pun menerima tantangannya, dan bergegas menemui Robert. Robert dapat mengeluarkan gelembung sabun dari tangannya. Ueki yang sudah terlanjur marah, langsung mengeluarkan pohon untuk menyerang Robert. Tetapi Robert dengan gelembungnya, mampu menangkis serangan Ueki. Ueki kembali menyerang Robert berkali-kali. Tetapi tidak ada satupun pohon, yang dapat mengenai Robert. Ueki pun terdesak. Robert berganti untuk menyerang Ueki. Dengan gelembungnya, Robert menyerang Ueki dan menerbangkan Ueki, sangat tinggi. Dari ketinggian, Robert memecahkan gelembungnya, dan menjatuhkan Ueki dari ketinggian. Kemudian, melihat Ueki sedang terdesak, Pak Kobayashi terpaksa melanggar peraturan, dengan menolong Ueki. Dengan begitu, Pak Kobayashi harus dikirim ke neraka. Tetapi Pak Kobayashi juga menyeret Robert, untuk ikut bersamanya. Next. Setelah itu Ueki menggeledah komputer Pak Kobayashi, untuk mencari informasi tentang pertarungan ini. Dari sana barulah Ueki tahu, bahwa hadiah bagi seorang petarung yang memenangkan turnamen adalah bakat kosong, yang dapat mengabulkan semua keinginan pemenang tersebut. Dan keinginan dari Pak Kobayashi adalah, agar tidak ada petarung, yang menyalahgunakan bakat kosong untuk hal yang melawan kebajikan. Kemudian seorang kandidat Raja Kayangan yang baru, pengganti Kobayashi, menemui mereka. Dia bernama, Kadogawa Yotsan. Dia menanyakan kepada Ueki, apakah Ueki akan menyerah. Tetapi Ueki dengan tegas menjawabnya, dia akan menjadi juaranya. Yotsan membujuk Ueki, untuk berhenti karena bakatnya hanya tersisa 11. Jika bakatnya sampai 0, Ueki akan langsung lenyap. Saat Yotsan sedang membujuk Ueki, Ueki melihat seorang gadis yang sedang diganggu preman. Dengan cepat Ueki menolongnya, sehingga dia kehilangan 3 bakat sekaligus. Kemudian sensor milik Yotsan berbunyi, yang berarti ada petarung di dekat mereka. Ueki langsung bergegas menemui petarung itu. Mereka pun bertemu. Pertempuran dimulai. Lawannya kali ini adalah seorang yang dapat merubah kepala menjadi berlian. Ditambah perbedaan bakat mereka sangat berbeda. Dia memiliki 215 bakat, sedangkan Ueki hanya memiliki 8 bakat. Ueki semakin bertekad untuk menjadi juaranya. Ueki kembali menyerang. Ueki berhasil mengetahui kelemahan musuhnya. Dia bisa merubah kepalanya menjadi berlian, asal tangannya berada di saku. Ueki berkali-kali merobek saku celananya. Sedangkan pria itu memiliki bakat untuk menjahit kembali celananya yang robek. Sampai akhirnya, Ueki merobek semua celananya. Dan Ueki kembali berhasil mengalahkan petarung. Setelah itu diketahui bahwa Robert Hayden ternyata masih hidup. Next. Di sebuah taman, Ueki dan Mori bertemu segerombolan preman yang sedang malak seorang pria. Melihat hal itu, Ueki pergi untuk menolongnya, tapi justru Ueki yang dikeroyok. Kemudian mereka ditolong oleh seorang pria yang bernama Oniyama Monjiro, atau dipanggil Onimon. Onimon dengan cepat menghabisi mereka. Setelah itu, dengan monitor yang Mori rampok dari Yotsan, mereka mencari petarung lainnya. Lawan Ueki kali ini ternyata adalah Onimon. Kekuatan Onimon adalah menendang debu menjadi bola besi. Pertarungan mereka dimulai. Tetapi Onimon terlalu kuat bagi Ueki. Bahkan perbedaan kekuatan yang mereka miliki, terlalu besar. Pohon Ueki tidak akan mampu menahan serangan bola besi milik Onimon. Kemudian Ueki kembali bangkit, dan menyebut Onimon lemah. Onimon yang terprovokasi marah, dan mulai menyerang Ueki bertubi-tubi. Tetapi Ueki kembali bangkit, dan semakin bertambah kuat. Pertarungan mereka semakin sengit.
Onimon kembali menembakkan bola besinya bertubi-tubi. Kemudian Ueki membuat pemukul pohon, dan mengembalikan serangan Onimon. Hingga akhirnya, Ueki berhasil menang kembali. Next, kali ini Ueki bertemu dengan seorang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan bayangan. Dia dipanggil Kurokage. Pertarungan dimulai. Ueki bergegas maju, menerjang Kurokage. Tidak hanya mampu mengendalikan bayangan hitam yang sangat besar, Kurokage juga mampu membuat duplikat dirinya, yang sangat banyak. Ditambah lagi, berapa kalipun bayangan ini diserang, bayangan ini kembali pulih dengan sangat cepat. Akhirnya setelah melihat ketetapan hati Ueki yang kuat, Kurokage luluh, dan berniat bertarung secara jujur, dan adil. Tetapi kemudian, tiba-tiba seorang anak muncul, dan langsung memukul Kurokage. Dia bernama Rosso Kamui, seorang yang bisa merubah bayangan menjadi robot. Rosso Kamui juga merupakan bawahan dari Robert Hayden. Bawahan Robert Hayden berjumlah 10 orang, Rosso dan Kurokage adalah 2 di antaranya. Kelompok mereka menamai diri dengan sebutan Robert 10. Rosso tidak suka melihat Kurokage luluh dengan Ueki. Pertarungan dimulai, Ueki berkali-kali menembakkan pohon ke arah Rosso. Tetapi robot Rosso dapat dengan mudah menghalaunya. Ditambah lagi, kondisi Ueki sudah sangat kelelahan akibat pertarungan sebelumnya melawan Kurokage. Tetapi Ueki belum menyerah begitu saja. Akhirnya Rosso pun berhasil dihajar oleh Ueki. Next, saat Ueki dan Mori sedang membersihkan taman, tiba-tiba mereka didatangi oleh salah satu dari Robert 10. Dia bernama Myojin Taro. Myojin datang untuk mengajak Ueki bergabung dalam Robert 10. Singkat cerita, Ueki langsung menerimanya. Tetapi itu hanya siasatnya, agar dia bisa segera bertemu dengan Robert Hayden, dan sekali lagi bertempur dengan Robert. Keesokan harinya, Ueki berkumpul dengan Robert 10. Sebelum bergabung ke dalam Robert 10, Ueki mendapat tes dari Robert untuk mengangkat box besi yang sangat berat selama 3 hari 3 malam tanpa makan maupun minum. Tes pun berakhir, bahkan dengan gangguan dari anggota lainnya, Ueki tetap bisa melaluinya. Akhirnya Robert menerima Ueki menjadi bagian dari Robert 10. Di pertemuan berikutnya, Alessio terus-menerus memprovokasi Ueki, tetapi Ueki juga membalas provokasinya. Kemudian Robert datang, dan menyuruh Alessio untuk memberi pelajaran pada Ueki. Di sisi lain, Pak Kobayashi di dalam neraka, mendapat kunjungan oleh salah satu penghuni kayangan. Dia mengaku sebagai orang tua kandung dari Ueki. Dia bernama Pagu. Pagu menjelaskan bahwa dia dan temannya yang bernama Margaret sama-sama mengirim anaknya turun ke bumi untuk menjadi petarung. Tetapi, di antara mereka berdua, hanya Margaret yang terpilih menjadi kandidat. Dan Margaret adalah ayah dari Robert Hayden. Kembali ke Ueki. Gelut antara Ueki dan Alessio dimulai. Alessio memiliki kekuatan untuk merubah debu menjadi sabit. Di saat Ueki hampir tertebas, seekor monster yang mirip Pikachu muncul. Itu adalah monster pemakan manusia kayangan. Dia mempunyai 10 mata, yang akan bersinar merah, untuk mengukur level dari penghuni kayangan. Tetapi kemudian, tubuh Ueki membara. Ueki dapat mengeluarkan meriam yang sangat besar dari tangannya. Itu adalah senjata suci penghuni kayangan, level 1. Ueki pun menembakkan bola meriam kepada Alessio. Kemudian Ueki lanjut bertarung, melawan monster Pikachu ini. Ueki sebenarnya ingin berteman dengan dia. Tetapi monster Pikachu, menyimpan dendam kepada penghuni kayangan. Kemudian Ueki bangkit, dan naik ke level 2. Senjata level 2-nya, adalah perisai besi berbentuk tangan. Akhirnya berkat keteguhan hati Ueki, Pikachu mau berteman, dan membantu Ueki, untuk mengalahkan Robert 10. Monster ini dapat berubah menjadi gelang tangan. Dan Ueki menamainya dengan sebutan, Tenko.
Next, Ueki kembali menemui Robert 10 untuk memberitahukan bahwa dia telah mengalahkan Alessio. Mendengar hal itu, seorang dengan nama Don marah dan menyeret Ueki untuk berduel 1 lawan 1. Gelut pun dimulai. Kekuatan Don adalah merubah cincin menjadi roket. Don mulai menyerang Ueki. Ueki berusaha menangkisnya dengan mengeluarkan perisai atau hood. Tetapi itu tidak mempan melawan tinju Don. Dikira telah kalah, Don pun pergi. Kemudian, Tenko mulai melatih Ueki. Tenko memasukkan Ueki ke dalam perutnya. Di dalam perut Tenko, berisi fasilitas bagi penghuni kayangan untuk berlatih dan menaikkan levelnya. Ueki pun mulai berlatih dalam perut Tenko. Setelah berlatih, Ueki kembali menantang Don untuk berduel. Berkat latihannya, Ueki berhasil naik level. Dari level itu, Ueki mengeluarkan senjata suci, bernama Mas. Dan, Don berhasil dikalahkan, dan kini Ueki telah mencapai level 4. Belum sempat Ueki beristirahat, anggota Robert 10, kembali datang untuk melawan Ueki. Kali ini seorang koki yang bernama, Marco Maldini. Kekuatannya adalah merubah tomat menjadi magma. Tidak cukup hanya Marco, seorang wanita yang bernama, Rinko, datang untuk menghabisi Ueki. Rinko mempunyai kekuatan untuk merubah manik-manik menjadi bom. Gelut pun dimulai. Mereka mengeroyok Ueki, dengan kekuatannya masing-masing. Marco terus-menerus menyerang Ueki. Bahkan ketika temannya berada di sekitarnya, dia tetap tidak memperdulikannya. Justru Ueki berusaha keras untuk melindungi Don dan Alessio. Melihat kepedulian Ueki terhadap Don dan Alessio, Rinko bersimpati, dan berbalik menolong Ueki. Akhirnya, dengan Mas, Ueki berhasil menghabisi Marco. Next, Ueki yang telah melalui banyak pertarungan berturut-turut, akhirnya Ueki tumbang sendiri. Kemudian Tenko menyembuhkan luka Ueki, dengan ludahnya. Tetapi butuh waktu 12 jam, agar Ueki bisa pulih kembali. Sampai saat itu tiba, Tenko berusaha melindungi Ueki, dari anggota Robert 10 lainnya. Bersama dengan Rinko, yang sudah berpindah pihak, membela Ueki. Mereka melindungi Ueki, bersama-sama. Setelah bertahan cukup lama, akhirnya Ueki bangkit kembali. Ueki pun memulai serangan, pada Robert 10. Dengan sekali serang, Ueki dapat dengan mudah mengalahkan, Becky, dan Ogre. Berkat kekuatan pohon milik Ueki, senjata suci milik Ueki pun dapat berevolusi, menjadi lebih besar, daripada senjata suci milik penghuni kayangan lainnya. Kini yang tersisa dari Robert 10, hanya tinggal Myojin, yang memiliki kekuatan merubah siulan, menjadi laser. Dan seorang, yang entah di mana. Pertarungan pun berlanjut. Secara tak terduga, Myojin ternyata memiliki dua kekuatan, yang berbeda. Selain merubah siulan menjadi laser, Myojin juga memiliki kekuatan, merubah kartu, menjadi gergaji. Myojin diwarisi kekuatan oleh dua kandidat, yang berbeda. Pertarungan pun berlangsung cukup alot. Ueki melompat sangat tinggi, dengan menggunakan kayunya. Dari ketinggian, Ueki menembakkan Kurogane ke arah Myojin. Dilanjut dengan Mas. Akhirnya Ueki berhasil mengalahkan Myojin. Di sisi lain, Seiichiro Sano, seorang petarung yang cukup kuat, bergabung dengan Robert 10. Next, Ueki kembali menjalani latihan di dalam tubuh Tenko. Kini Ueki sudah level 6, artinya Ueki juga bisa mengeluarkan dua senjata suci lagi. Kemudian seekor burung menjatuhkan surat tantangan duel, dari Robert Hayden. Tentu saja, tanpa meragukan bahwa ini adalah jebakan, Ueki langsung menerimanya begitu saja. Mereka pun sampai di arena pertarungan. Dari sisi Robert, berdiri 4 orang bawahan Robert, termasuk Sano. Pertarungan pertama, dimulai. Ueki melawan, Yun Pao. Dengan Kuroganenya, Ueki langsung tancap gas, menyerang Yun Pao. Kekuatan Yun Pao adalah, merubah listrik menjadi gula.
Yun Pao mengeluarkan listriknya, dan merubahnya menjadi gula. Ketika gula-gula itu menempel di tubuh Ueki, Yun Pao merubahnya kembali, menjadi listrik. Ueki pun terus-menerus menerima sengatan listrik dari Yun Pao. Akhirnya dengan bodohnya, Ueki dapat mengetahui kondisi agar gula milik Yun Pao dapat kembali lagi menjadi listrik. Setelah mengetahui kelemahan Yun Pao, dengan senjata suci milik Ueki yang bernama Pik, Ueki dapat menang melawan Yun Pao. Pertarungan kedua dimulai. Babak kedua adalah pertarungan antara Kabara melawan Aimori. Peraturan pada babak ini adalah pertarungan bertahan hidup. Peserta harus menari dengan topinya masing-masing. Peserta dapat suplai oksigen jika mereka menari dengan topinya. Dan stok topi mereka berjumlah 10. Kekuatan Kabara adalah merubah jubah menjadi sayap. Ditambah lagi, Kabara mempunyai bakat untuk menembakkan kelereng dengan tangannya. Sedangkan Mori sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kemudian Mori mengelabui Kabara dengan maksud agar dia dapat mencuri topinya. Berkat strategi Mori, akhirnya Kabara berhasil ditumbangkan. Tetapi di saat yang sama, Mori juga jatuh pingsan. Pertarungan pun berakhir imbang. Babak ketiga dimulai. Rinko melawan Kabara. Karena Kabara dan Mori sama-sama belum kalah, maka mereka masih diperbolehkan melakukan pertarungan lagi. Pertarungan dimulai. Peraturannya adalah membuat musuh mereka dimakan kucing. Dengan menyentuh hidung kucing, maka otomatis lawan akan berubah menjadi tikus. Dengan demikian kucing akan langsung menyerangnya. Kabara mulai menyerang Rinko dengan bulu sayapnya. Rinko pun berbalik menyerang Kabara dengan manik-manik yang dia rubah menjadi bom. Rinko terbang dengan menggunakan manik-maniknya. Kemudian dengan pistol manik-maniknya, Rinko berhasil menang melawan Kabara. Next, babak keempat dimulai. Pertarungan Ueki melawan Sano. Peraturannya hanya membuat lawan KO. Ueki mengawali serangan dengan Kurogane. Tetapi Sano dapat dengan mudah menangkisnya dengan menggunakan handuknya. Dengan senjatanya masing-masing, mereka pun saling berbalas serangan. Awalnya, Sano lebih unggul dengan teknik dan kekuatannya sendiri. Namun, Ueki juga mampu bertahan menghadapi berbagai serangan Sano. Pertarungan mereka mulai berlangsung sengit. Akhirnya dengan ide cerdiknya, Ueki dapat menembakkan Kurogane ke tubuh Sano. Di saat Sano akan mengalah, tiba-tiba Carpaccio membongkar semua alasan kenapa Sano mau bergabung dengan Robert 10. Ternyata kandidat dari Sano, yaitu Wanko, telah dipasang lintah pembunuh di lehernya. Apabila Sano tidak patuh pada Robert 10, maka lintah pembunuh akan dibangunkan dan langsung menyerap darah dari Wanko sampai mati. Mengetahui hal itu, Wanko kembali mewariskan kekuatan pada Aimori, di mana hal itu merupakan pelanggaran, sehingga Wanko akan dijebloskan ke neraka.
Kemudian Ueki yang sudah diselimuti amarahnya. Ueki menantang Carpaccio untuk duel. Robert pun menyetujui permintaan Ueki untuk menduelkannya dengan Carpaccio. Tanpa diduga-duga, Carpaccio bisa menggunakan kekuatan dari anggota Robert 10 lainnya. Kekuatan Carpaccio sendiri adalah kekuatan mengkopi kekuatan orang lain. Pertempuran dimulai. Carpaccio langsung tancap gas mengawali serangan. Namun Ueki dengan senjata suci bintang 6-nya, yaitu Raika, dapat dengan mudah menghindarinya. Selanjutnya, mereka saling berbalas serangan. Dengan menggunakan senjata sucinya, secara bergantian, Ueki menyerang Carpaccio. Tetapi Carpaccio masih memiliki kekuatan lainnya. Ueki pun kembali terdesak. Kemudian dengan kombinasi dari pick, Ueki menjebak Carpaccio. Dan menyerangnya dengan menggunakan mas. Carpaccio pun kalah. Next, akhirnya pertarungan terakhir, melawan Robert Hayden, dimulai. Kekuatan Robert, benar-benar berbeda. Selain Robert sudah mencapai level 10. Kekuatan yang diberikan oleh kandidat Robert, adalah kekuatan merubah sesuatu yang ideal, menjadi kenyataan. Sehingga senjata sucinya, juga ikut berevolusi. Sehingga membuat Robert, terasa overpowered. Tetapi Ueki tidak menyerah begitu saja. Kemudian untuk pertama kalinya, Ueki berhasil menyerang Robert. Namun itu justru membuat Robert, semakin barbar. Ueki pun kembali diserang bertubi-tubi oleh Robert. Kemudian giliran Ueki untuk balik menyerang Robert. Di saat Robert akan tertimpa reruntuhan, Ueki justru menyelamatkannya, sehingga Uekilah yang tertimpa reruntuhan. Namun, Robert memperlihatkan pada Ueki, bahwa dia tidak akan berhutang budi atas apa yang telah dilakukan Ueki. Pertarungan kembali berlangsung. Mereka kembali saling mengeluarkan senjata suci mereka masing-masing. Kemudian Sano dan Rinko ikut turun tangan untuk membantu Ueki. Sano dan Rinko saling bekerja sama untuk melawan Robert. Kemudian Ueki pun kembali bangkit. Bahkan setelah terkena serangan Robert berkali-kali, Ueki masih tetap bertahan. Akhirnya, Ueki berhasil mendaratkan pick-nya tepat ke arah Robert.
Namun Robert, sama sekali tak terluka. Kemudian Pak Kobayashi muncul di hadapan mereka. Dia mengatakan bahwa pertarungan dari tahap 1 telah berakhir dan akan dimulai turnamen ke tahap selanjutnya. Dan yang pasti, cerita akan lebih menarik mulai dari sini. Karena masih panjang, cerita akan kami lanjut di part 2. Bagi kalian yang masih penasaran, tetap pantengin channel kami. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video lainnya.